Max mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Cincin. Meskipun kotaknya terlalu besar untuk sebuah cincin, tidak ada yang terlintas di pikiranku selain cincin untuk diberikan saat melamar. Jadi aku mengulurkan tangan ke arah Max. Namun Max justru terkekeh. Kau pikir ini cincin? Ini hiasan rambut. Tutup matamu. Walau sempat ragu karena pernah dikerjai sebelumnya, aku mengerucutkan bibir dan menutup mata. Sepertinya Max berpikir bahwa aku sangat menyukai aksesori rambut karena aku terlihat senang saat menerima hadiahnya waktu itu. Dia menggenggam tanganku dan membimbingku. Ketika membuka mata dan melihat cermin, tampak tiara indah di kepalaku. Perhiasan yang bahkan orang kaya pun dilarang keras membuatnya oleh negara. Tiara hanya diperbolehkan untuk keluarga kekaisaran. Bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Max tersenyum hangat. Itu peninggalan ibuku. Aku ubah sedikit supaya cocok untukmu. Mahkota yang terbuat dari emas putih bertatakan berlian merah muda besar itu menyatu secara harmonis dengan gaun dan perhiasan yang kupakai. Jubilian tertegun. Dia tahu betapa Max mencintai ibunya. Terima kasih. Itu adalah peninggalan yang berharga, tapi kau sampai melakukan ini untukku. Ibuku sendiri yang bilang untuk memberikan perhiasan yang pernah beliau pakai sebagai hadiah untuk orang yang aku cintai. Kemudian, dia perlahan menurunkan tangannya dan memegang tanganku. Aku hanya bisa menatap kosong saat dia, yang kini memegang jari-jariku, memasangkan cincin di jari manisku. Saat itulah, aku menyadari kenyataan itu dan menatap Max dengan mata bergetar. Dia menatapku lurus dan membuka mulutnya. Jubilian, jadilah permaisuriku. Nada bicaranya terdengar berani, tetapi suaranya sedikit bergetar, membuatku tidak bisa menahan tawa. Aku hendak mengangguk, tapi kau khawatir tentang guru ya? Bagaimana dia bisa tahu? Saat aku menatapnya dengan bingung karena pikiran itu, dia menyeringai dan sedikit mencubit pipiku. Kau menunjukkannya dengan jelas, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Apakah aku menunjukkannya sejelas itu? Saat aku memikirkan hal itu, dia mencium pipiku dan berbisik. Jangan khawatir, jika aku menjadi kaisar, aku akan memanggil guru ke istana setiap hari. Karena dia adalah pengikut setia yang tidak akan melanggar perintah kekaisaran, mau tidak mau, dia akan datang setiap hari. Aku tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan yang keluar dengan nada sedikit bercanda itu. Namun juga dipikir-pikir, itu adalah jawaban yang sederhana, lugas, dan menyenangkan yang membuat kekhawatiranku terasa tidak berarti. Saat itu, dia menatapku dengan mata cemas dan bertanya, "Jadi, jawabannya adalah..." Sebelum Max selesai bertanya, aku memeluk lehernya dan menciumnya dengan ringan. Setelah bibir kami terlepas, aku membuka mulutku untuk menjawab. Kembang api meledak di langit. Hah? Siapa yang menyalakan kembang api? Aku tidak memesan yang seperti ini. Max mematung. Tunggu, aku masih di sini. Kenapa sudah dinyalakan? Mendengar perkataannya, aku menyadari keseluruhan cerita dan tersenyum, lalu menciumnya. Max awalnya hanya menempelkan bibir, tapi kemudian masuk ke mulutku dengan intens. Itu adalah ciuman dewasa yang lembut namun dalam. Setelah menerima laporan dari bawahannya bahwa Max telah masuk ke kamar Jubilian, Presia menunggu cukup lama sebelum akhirnya pasrah. Apakah lamaran ini akan gagal begitu saja? Namun sesaat kemudian, sepasang pria dan wanita melangkah ke teras. Dari siluet tegap pria itu, Presia segera menyadari itu pasti sang putra mahkota. Akhirnya dia datang juga. Tapi belum sempat dia memberi perintah untuk menyalakan kembang api, suara pertengkaran samar-samar terdengar. Apa urusanmu aku minum atau tidak? Dasar playboy. Siapa yang playboy? Sungguh tidak masuk akal. Baru saat itulah Presia menyadari bahwa warna rambut wanita itu sedikit berbeda dari Jubilian. Dia berusaha menghentikan perayaan,
Tapi sudah terlambat. Langit malam pun pecah dengan dentuman kembang api dan kelopak bunga yang berhamburan dari atap. Presia menatap langit dengan wajah pucat. Uang dan waktu yang dihabiskan untuk acara ini terasa sia-sia. Sakit kepala hebat menyerang ketika dia membayangkan Max akan marah besar. Presia menghela nafas sambil memijat pelipisnya. Sementara itu, dua orang yang keliru disangka sebagai Jubilian dan Max, Beatrice dan Victor terpaku di bawah kembang api. Suasananya memang romantis, tapi sama sekali tidak cocok dengan keadaan mereka. Saya ikut campur karena saya khawatir. Minum terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan, dan Anda bisa menderita karena mabuk keesokan harinya. Beatrice yang semula kesal perlahan melembut. Tatapannya bertemu dengan mata Victor yang berkilau di bawah cahaya api. Aku mengerti. Victor menatap putri kekaisaran lalu tersenyum canggung menatap langit. Kalau saya benar-benar playboy, mungkin saya sudah mendekati putri kekaisaran untuk menaikkan status. Tapi saya tidak melakukannya kan? Karena saya sama sekali bukan playboy. Segera setelah itu, wajahnya memerah karena cahaya kembang api. Di tempat lain, jauh di bawah tanah yang gelap, Fafnir, naga penjaga kuno, membuka matanya yang berwarna merah darah. Manusia tidak akan tahu bahwa ini adalah tiruan dari upacara kedewasaan naga. Amatir dan jelek, tapi setidaknya berkilau. Sebagai makhluk yang menyukai harta dan kemegahan, dia menikmati pesta manusia itu dari jauh melalui sihir. Dia menatap Regis dan putrinya, Jubilian yang tampak bahagia, sangat berbeda dari masa lalu. Fafnir menatap Jubilian yang penampilan luarnya sedikit menyerupai wanita itu, tetapi energi sihirnya masih tidak stabil. Sihir sangat berkaitan erat dengan kekuatan mental, sehingga orang yang mengalami kerusakan mental tidak akan bisa menggunakannya. Selama kamu tidak mengatasi kejadian waktu itu, kamu tidak akan bisa menggunakan sihir seumur hidupmu, meskipun kau mendapatkan kasih sayang darinya. Fafnir tersenyum pahit entah mengapa, dan hendak mengalihkan pandangannya dari Jubilian karena sudah kehilangan minat. Segera setelah itu, batu sihir yang menyegel ingatan Jubilian bergetar halus dan memancarkan cahaya. Sepertinya putrimu benar-benar ingin mendapatkan kembali ingatannya, Regis. Pesta telah berakhir. Aku melepaskan gaun pesta dan berganti dengan piyama, lalu berbaring di tempat tidur yang empuk sambil mengingat kembali pesta itu. Aku menerima banyak hadiah, tetapi yang paling kusuka adalah perangkat teh yang Rose berikan. Aku berpikir bahwa dia benar-benar tahu seleraku. Ngomong-ngomong soal hadiah, ternyata gelang yang dibelikan Bee dan Max harganya sangat mahal. Sejujurnya itu sangat membebani, tetapi jika aku menolak, aku bisa membayangkan reaksi kakak beradik itu. Mereka pasti akan merasa sedih seperti kucing yang mangsa tangkapannya ditolak oleh tuannya. Mulai sekarang, aku harus sering memakainya. Saat dansa terakhir dengan Max juga benar-benar melelahkan. Mungkin karena kami resmi bertunangan, dia begitu menjaga orang-orang di sekitar, sampai-sampai aku harus sesekali menyuruhnya untuk melihatku saat kami sedang berdansa. Ketika kembali ke ruang pesta, sebelum diumumkan kepada orang-orang, aku memberitahu ayah terlebih dulu bahwa aku telah menerima lamaran dari Max. Ayah yang tersenyum sambil mengucapkan selamat, melihat ke arahku lalu segera mengalihkan pandangannya. Dulu aku sempat mengira itu karena dia tidak menyukaiku, tapi sekarang aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Sikapnya yang terlihat gelisah itu seolah-olah dia telah melakukan kesalahan kepadaku. Jika aku berpikir berdasarkan cerita yang kudengar dari ayah, sepertinya saat kecil aku cukup manja, tetapi aku tidak mengingatnya. Aku sempat berpikir mungkin karena aku masih terlalu kecil, tetapi fakta bahwa ingatan saat itu yang hilang terasa aneh. Kenapa ya? Pasti ada masa lalu yang tidak ku ketahui yang menyebabkan ada jarak antara aku dan ayah. Aku berbaring di tempat tidur dan mencoba mengingat masa lalu.
Tetapi anehnya, kepalaku malah terasa sakit. Haruskah aku bertanya pada Bibi? Tiba-tiba, pintu kamarku berderit. Padahal aku yakin sudah menguncinya. Dan sebelum aku sempat mendekat, bintik-bintik cahaya menyerupai bintang mulai berputar di sekelilingku. Aku menatap cahaya yang mencurigakan itu lalu berseru kagum. Wah, cantiknya. Dan saat itu, cahaya itu menyelimutiku dengan hangat. Marilyn berdiri di depan kamar Jubilian dan mengetuk pintu. Sudah lewat tengah hari, tetapi suasana masih sunyi dan terasa aneh. Marilyn mencoba sedikit mendorong pintu. Pintu terbuka, seolah-olah dia lupa menguncinya tadi malam. Padahal, biasanya beliau selalu mengunci pintu dengan sangat ketat. Marilyn menghentikan pikirannya dan membelalakan mata. Segera setelah itu, jeritan keluar dari mulutnya. Lady! Jubilian tergeletak di lantai dengan wajah yang pucat. Terdengar nyanyian yang terasa asing, namun entah mengapa juga terasa akrab. Aku melawan rasa kantuk dan mengangkat kelopak mataku dengan susah payah. Kau sudah bangun? Aku melihat seorang wanita menatapku dengan wajah yang terlihat ramah. Tapi saat itu juga aku merinding. Bagaimana mungkin orang itu ada di sini? Aku mencubit pipiku, berpikir apakah aku sedang bermimpi. Dan dia menatapku dengan mata kesal. Kau mau tidak nurut lagi ya? Ibu! Mendengar panggilanku, dia mengerutkan kening dan menatapku, lalu membuka mulutnya. Sekarang, kembalilah ke kamarmu. Mendengar kata-kata kamarku, aku melihat sekeliling dan terkejut. Ini rumah utama. Bagaimana aku bisa berada di sini? Tiba-tiba, seseorang yang aku kenal masuk ke pandanganku dan aku ingin memanggilnya dengan gembira. Tetapi mulutku segera dibekap sehingga aku tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Jangan bicara apa-apa, mengerti? Mendengar itu, aku mengangguk hati-hati. Kemudian dia melepaskan tangannya dan perlahan membelai kepalaku. Anak baik. Aku tertawa polos mendengar pujian yang diucapkan dengan nada kaku itu. Segera setelah ayah tidak terlihat lagi, dia berdiri, lalu menggenggam tanganku dan berkata, "Aku akan mengantarmu ke kamar." Mendengar itu, aku mengangguk patuh, lalu dia berkata dengan suara pelan, "Ingat ya, pria yang berkeliaran di malam hari itu bukan ayahmu. Jadi jangan coba menyapanya dan tetap di dekatku." Saat aku menatapnya dengan mata bingung, dia menarik tanganku. "Ayo pergi." "Duchess, apakah Anda sudah bangun?" Wajah Madam Perez terlihat lebih muda. Baru saat itulah aku menyadari bahwa aku telah kembali ke masa lalu. Regis menatap putrinya dengan wajah tegang, lalu memanggil seseorang dengan suara kasar. "Fafnir!" Tetapi tidak ada jawaban. Regis menggetakkan giginya dengan marah dan berkata, "Apakah kau ingin melihat kekaisaran hancur oleh tanganku?" Akhirnya, Fafnir menampakkan diri. Wajahnya jelas menyeratkan cibiran. Ancaman yang tidak masuk akal. Sekarang aku tidak peduli lagi dengan gelar naga pelindung itu. Saat Fafnir menunjukkan niat membunuh, udara membeku dingin, tetapi Regis tidak peduli dan menjawab, "Aku jelas membuat perjanjian denganmu, tapi mengapa putriku dalam keadaan seperti ini?" "Itu karena putrimu sendiri yang ingin mendapatkan kembali ingatannya." Apa? Apa maksudmu? Sepertinya saat ini putrimu cukup puas dengan bayangan masa lalunya. Regis tanpa sadar menoleh ke arah putrinya. Sudut bibir Jubilian sedikit terangkat seolah sedang bermimpi indah. "Jubel?" Mendengar suara yang memanggilku, aku menatap ayah, pria yang sangat tampan. Struktur wajahnya sempurna sehingga sulit membayangkan ada wajah yang mirip dengannya. Tetapi karena reaksi ibu sangat menggangguku, aku terus mengamati ayah. Ayah menghela nafas dan mengeluarkan tangan yang tadinya dimasukkan ke dalam saku. Segera setelah itu, mataku bersinar ketika ayah membuka telapak tangannya. "Permen loli." Ayah yang melihatku melepaskan bungkusnya dan memberikannya kepadaku. "Ini, ambillah."
Aku menerima permen itu dan memasukkannya ke mulutku. Rasa manis yang masuk ke mulutku setelah sekian lama merasa tegang membuatku bahagia. Ayah tersenyum lembut sambil menggendongku secara alami. Lalu sambil menyeka sudut mulutku dengan lengan bajunya, dia berkata, "Jubel, apakah permen itu sangat enak?" Aku memiringkan kepala sambil melihat ayah. Ayah yang ini tampak hangat, tapi sepertinya ada yang sedikit aneh. Kabar bahwa Jubilian pingsan sampai ke telinga tunangannya, Max. Dia tidak bisa mempercayainya. Sehari sebelumnya, gadis itu masih tersenyum dengan sehat. Tanpa berpikir panjang, Max langsung bergegas meninggalkan istana. Tapi sebuah tangan kecil menahan lengannya. Begitu menoleh, dia melihat Beatrice menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dia memohon dengan suara bergetar agar diizinkan ikut bersamanya. Max akhirnya mengangguk pelan dan keduanya berangkat dengan doa dalam hati. "Semoga kau baik-baik saja, Jubilian." Dalam kesadaran yang redup, Jubilian merasa seperti kembali ke masa kecilnya. Duduk di pangkuan ayah dan mengulum permen manis sambil tersenyum. Madam Perez datang dengan wajah tegang, melapor bahwa sang Duchess kembali menghabiskan waktu bersama Jubilian. Mendengar itu, ayah menyuruh Madam Perez pergi, lalu memeriksaku dengan cermat. Kemudian dia memandangi putrinya lama sekali, seolah menyembunyikan luka yang dalam di balik tatapan lembutnya. Ketika aku mengikuti tindakannya dengan menghela nafas juga, ayah terkekeh dan membelai kepalaku dengan tangan besarnya. Dia akhirnya berkata pelan bahwa ibunya sedang sakit, bukan tubuhnya, melainkan hatinya. Jubilian kecil memiringkan kepala tidak mengerti, tapi ayah melanjutkan dengan suara yang dipenuhi penyesalan, bahwa dia telah banyak berbuat salah pada istrinya. Aku yang baru berusia 6 tahun tentu saja tidak mengerti, tetapi aku yang telah lama melihat sisi ayah yang seperti itu, bisa tahu bahwa wajah itu mirip dengan ekspresi ayah saat sesekali menghindari pandanganku. Apakah ada sesuatu yang terjadi juga dengan ibu? Tanpa sadar, tangan kecilku mengelus kepala ayah, lalu berkata polos, "Ayah orang baik kok." Wajahnya tampak terkejut, dan aku yang kini hanya bisa menyaksikan dari dalam kesadaran anak kecil itu, ingin menutup muka karena malu. Namun suaraku yang lembut terus keluar dan mencoba menghibur ayah. Kata-kata itu membuat mata ayah bergetar, tapi dia juga tersenyum getir. "Ayah hanya berharap ibumu bisa sehat kembali." Aku memeluknya dan menawarkan permen yang sudah terkena air liur. Seketika aku ingin berteriak dari dalam, "Jangan, memberikan bekas makan itu tidak sopan." Ayah terlihat canggung menatap permen itu lalu menggelengkan kepala. "Terima kasih, tapi ayah tidak terlalu suka yang manis-manis. Jadi kamu saja yang menghabiskan bagian ayah." Anak kecil itu pun tertawa lega dan menggigit permennya lagi dengan semangat. Ayah menatapku lama lalu berbisik, "Benar-benar enak ya?" Dan anak kecil itu menjawab sambil tersenyum, "Ayah percaya padaku kan? Ibu pasti sembuh. Jadi jangan sedih lagi ya." Ketika tangan kecilku menepuk punggung ayah, dia menjawab dengan suara yang tercekat, "Iya, pasti akan begitu." Meskipun tamu dilarang berkunjung, ceritanya berbeda jika itu adalah tunangan Jubilian. Jubilian tampak seperti tertidur, tetapi dia tidak membuka mata meski dipanggil berkali-kali. Max menatap tangan Jubilian dengan mata gelap dan terdiam, lalu menundukkan kepala di tangan gadis itu. "Kenapa kamu berakhir dalam keadaan seperti ini?" Beatrice yang melihat pemandangan itu merasakan sakit seolah-olah hatinya hancur. Tepat ketika dia hendak menyeka air mata, sesuatu menarik perhatiannya. Melihat bola cahaya mengambang di sekitar Jubilian, Beatrice tanpa sadar menyentuhnya. Saat itu juga, sebuah gambaran muncul di benaknya. Seorang gadis kecil, wajahnya ceria dan tidak asing. Dia tertawa riang sambil menunggangi pundak seorang pria. "Jubilian."
Dalam kenangan itu, suasananya begitu damai. Anak kecil itu duduk di bahu sang ayah, tertawa nyaring sementara pelayan menyiapkan teh dan kue di meja taman. Ketika diturunkan, dia memotong sepotong kue dan menatap ayahnya dengan rasa ingin tahu khas anak kecil. "Ayah, apakah benar ada pangeran yang tinggal di istana kekaisaran?" "Iya." "Apakah dia tinggi dan menunggangi kuda putih?" "Tidak, tapi mengapa kamu menanyakan tentang pangeran?" Ketika ayahnya bertanya dengan wajah yang tampak tidak senang, anak kecil itu menjawab tanpa ragu sedikit pun, "Aku mau menikah dengannya." Ayahnya begitu terkejut hingga menjatuhkan garpu dari tangannya. Namun gadis kecil itu hanya menertawakannya, lalu dengan semangat melompat ke pangkuannya lagi. "Mengapa kamu berpikir untuk menikah dengan bocah kurang ajar itu? Tidak, dengan pangeran." "Tentu saja, karena aku seorang putri." Suara ayah yang penuh kekecewaan terdengar. "Katanya dulu mau menikah dengan ayah." "Kalau begitu, aku juga akan menikah dengan ayah." Kenangan itu pudar tepat saat Derek datang membawa kabar dari istana. Wajah sang duk langsung berubah tegas. Dia menurunkan putrinya dan memerintahkan agar dia dijaga, sementara ia sendiri harus berangkat. Gadis kecil itu ingin memegang tangan ayahnya dan memintanya untuk tidak pergi. Tapi Derek sudah menggendongnya terlebih dulu, dan dia hanya bisa memandangi punggung ayahnya yang menjauh.